Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ananda dengan NIM 210301054, berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai pengamatan jamur makroskopis, yaitu pada jamur tiram putih, dan menumbuhkan jamur menggunakan media tempe. Langsung saja kita masuk ke pengamatan jamur menggunakan jamur tiram putih. Di tangan saya telah ada jamur tiram putih, atau dengan nama ilmiah Pleurotus ostreatus. Jenis jamur tiram yang banyak dibudidayakan adalah jamur tiram putih yang dikenal dengan nama Shimeji White atau varietas Florida. Habitat asalnya di daerah dataran tinggi sekitar 700 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Jamur tiram merupakan salah satu jamur kayu yang banyak tumbuh pada pokok-pokok kayu yang sudah lapuk. Klasifikasi jamur tiram putih: Kingdomnya Mycetiae, divisio Amastigomycota, kelas Basidiomycetes, ordo Agaricales, famili Agaricaceae, genus Pleurotus, spesies Pleurotus ostreatus. Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan jamur antara lain itu yang pertama ada air. Nah, jadi kandungan air yang terlalu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur terganggu. Sebaliknya, bila kandungan air terlalu tinggi menyebabkan miselium jamur akan membusuk dan mati. Ada juga suhu. Pada umumnya, jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran temperatur antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Selanjutnya, tingkat keasaman atau pH. Pada pembentukan tubuh buah, kondisi keasaman agak netral, yaitu pada pH 6,8 hingga 7. Selanjutnya ada kelembapan. Secara umum, jamur memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, kelembapan antara 95 sampai dengan 100%. Lalu ada cahaya. Jamur sangat peka terhadap cahaya matahari secara langsung. Tempat-tempat yang teduh sebagai pelindung seperti di dalam ruangan merupakan tempat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur. Lalu juga ada nutrisi. Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan makanan dalam bentuk unsur-unsur kimia, misalnya nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon yang telah tersedia dalam jaringan kayu. Struktur tubuh jamur disebut jamur tiram putih karena tubuh buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram berukuran 5 sampai dengan 15 cm. Dengan bagian tengah agak cekung. Tudung atau pileus berwarna putih dengan permukaan tudung hampir licin. Tepi tudung mulus, sedikit berlekuk. Di bagian bawah tudung terdapat lamela atau gills. Berbentuk seperti berlapis-lapis, seperti insang, berwarna putih dan lunak. Dan di lamela ini terdapat hifa. Selanjutnya ada tangkai atau stipe. Bagian bawah terdapat misela yang bisa tumbuh dengan cepat. Bagian tubuh jamur yang berbentuk menyerupai payung ini merupakan alat reproduksi jamur dan bereproduksi secara seksual. Jamur tiram atau Pleurotus ostreatus merupakan salah satu jamur yang termasuk ke dalam golongan jamur edible atau jamur yang dapat dimakan, dan jamur ini memiliki rasa yang khas. Selanjutnya kita masuk ke video menumbuhkan jamur pada media tempe, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Sebagai informasi, tekstur tempe yang kompak, padat, dan berwarna putih merupakan hasil kerja dari genus Rhizopus yang ditambahkan sebagai inokulum saat pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Jamur ini berhabitat di darat sebagai subprofit. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam proses menumbuhkan jamur pada media tempe, yaitu yang pertama ada gunting untuk memotong plastik yang melapisi tempe. Lalu ada wadah sebagai tempat untuk tempe nantinya, dan bahannya ialah tempe yang masih segar. Cara menumbuhkannya cukup mudah, yaitu dengan membuka tempe dari plastiknya. Kemudian diletakkan ke dalam wadah yang terbuka. Nah, saya di sini menggunakan mangkuk plastik. Nah, lalu nanti dibiarkan tempe ini selama kurang lebih 2-3 hari dan disimpan tempe ke dalam suhu ruang dan dalam keadaan yang gelap. Dan ini dia hasil dari tempe yang dibiarkan terbuka dalam suhu ruang dan dalam keadaan gelap selama 2 hari.
Yang warna hitam ini adalah spora yang sudah matang. Lalu biasanya ketika kita membelah tempe terdapat serabut-serabut, itu dinamakan dengan miselium. Klasifikasi jamur Rhizophus oryzae, Kingdom Fungi, Divisio Zygomicota, kelas Zygomycetes, Ordo Mucorales, Familia Mucoraceae, genus Rhizophus, spesies Rhizophus oryzae. Rhizophus oryzae termasuk jamur yang pertumbuhannya cepat, di mana dalam pertumbuhannya di bawah suhu optimal cepat pada 1,6 mm per jam. Pertumbuhan Rhizophus oryzae dapat tumbuh pada suhu 7 derajat hingga 44 derajat Celcius, dan suhu paling optimal adalah 37 derajat Celcius. Untuk pH-nya itu sekitar 4,5 sampai dengan 7. Kemudian dengan memperhatikan kelembapan udara, kandungan air, dan jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur ini. Rhizophus oryzae mempunyai stolon. Rhizoidnya berpigmen berwarna dan mempunyai sporangiosspora. Tinggi sporangiosspora jamur ini antara 1,5 sampai dengan 2,5 mm. Sporangiospor tegak, terlihat sederhana atau bercabang, dengan warna kekuningan sampai coklat tua. Sporangium yang dimiliki oleh jamur ini terlihat banyak. Sporangium berbentuk bulat, sebagian besar ketika muda berwarna keputihan dan setelah matang berwarna kehitaman. Columella terlihat berwarna coklat dengan bentuk bulat atau setengah bulat. Ukuran spora yang pendek berbentuk elips dan tumbuhnya tidak teratur. Rhizophus bereproduksi dengan dua cara, diantaranya secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual ialah di mana tumbuhnya spora non-motif yang dihasilkan dari sporangium, sedangkan reproduksi seksualnya ialah dengan konjugasi. Adapun peranan Rhizophus oryzae selama proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe akan menghasilkan antibiotika yang mencegah penyakit perut seperti diare. Baiklah, itulah tadi video dari saya mengenai pengamatan jamur secara makroskopis terhadap jamur tiram putih dan cara menumbuhkan jamur pada media tempe, yaitu jamur Rhizophus oryzae. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.